bisa nggak tolong anterin saya ke Gunung Sindoro? Buat apa? Bilang gitu kan, buat apa gitu kan. Aku diperintah oleh kiai saya dari pondok untuk mengambil batu jumlahnya 7 di puncak Gunung Sindoro yang ada makamnya. Kalau ini sosok harimau bro, tak ajak aku mau, nah tak ajak nek kamu nggak mau. Loh, kan saya nanya kan, loh kok diajak kamu mau aku nggak mau. Pas sampai puncak, yang nunggu yang nganter itu dia turun, intinya dia menghilang berganti dengan sosok burung di depan. Tasnya itu kosong, kemudian pegangin ya, terus dia melakukan ritual lagi. Dia seperti mengambil dari ini bang, dari angin lah. ya gitu, gitu 7 kali, gitu kan. Terus coba lihat sekarang, iya batu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi ada di Magelang. Dan lo tau kan kenapa mata gue bengkak? Ini jam 5 pagi gue podcast. Ya, gara-gara semalam gue udah datang nih ceritanya. Kasihkan ngobrol, lupa podcastnya. Langsung aja gue perkenalkan narasumber. Bang siapa ini? Bang Badai. Bang Badai, sehat Bang Badai? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Nah bro, ini Bang Badai ini salah satu rekan senior pendaki ya. Ini pengalamannya gokil-gokil nih. Dia Bang Badai ini kalau nggak salah udah mulai naik gunung dari tahun 97-an Bang Badai ya? Iya, 97. Wah, keras kehidupannya. Bang Badai, ini kalau nggak salah lu gue denger-denger punya ini ya, punya channel YouTube juga. Iya bang. Namanya apa tuh? Rencang Kelana bang. Rencang Kelana. Nah, Rencang Kelana. Buat lu pengen tahu kisah-kisah Bang Badai yang lain, nih nanti di deskripsi ini gua kasih logonya, namanya, jadi lu bisa tinggal subscribe bro. Oke Bang Badai? Siap. Mantap. Bang Badai, sebelumnya ini gue pengen nanya, ini kisah yang awal kita mau bawain ini pendakian lu di gunung apa saat itu? Gunung Sindoro bang Arfi. Sindoro? Iya. Saat itu gimana tuh? Kisi-kisinya aja, lu ngapain sih ke sana waktu itu? Waktu itu saya mengantarkan teman ya bang Arfi ya. Teman dari pesantren, dari salah satu masih Jawa Tengah juga. Oke. Dia diperintah oleh kiainya untuk mengambil barang. Versi dia adalah batu, jumlahnya 7, kemudian untuk dibawa ke Gunung Lawu. Oh gitu? Gitu, ya. Wah, lu pengen tahu kan kisahnya? Ini kayak ngambil 7 bola Dragon Ball cuy. Kita ikutin langsung dari Bang Badai tanpa gue potong. Tim Jelajah Malam sedang berada di kota Magelang untuk mendatangi rumah salah satu narasumber bernama Bang Badai yang akan bercerita kisah nyatanya menemani seorang temannya mencari 7 buah batu di makam keramat yang berada di puncak Gunung Sindoro. Bagaimana perjalanan mereka dan apa saja yang terjadi? Mari kita dengarkan kisahnya. Ceritanya itu sekitar tahun 2019. 2019 di bulan Februari. Saya ingat banget karena itu sebuah pendakian yang berkesan buat saya. Ya, jadi ceritanya itu dimulai ketika saya tergabung dalam sebuah komunitas pendaki gunung yang notabene cukup lumayan besar.
Kebetulan waktu itu kita tergabung dalam satu kota yaitu Korwil Magelang. Ya. Oke. Nah, rumah saya Magelang ya ini ya. Hmm. Rumah saya Magelang. Gimana Magelang, Bang Arfi? Gimana? Jos. Enak, adem-adem. Ya. Kemudian waktu itu saya berkenalan dengan seorang teman lah. Namanya sebut saja Dani. Dani. Ya. Sebenarnya waktu itu belum deket banget. Belum dekat. Belum seperti, karena kita juga belum pernah naik bareng, walaupun satu komunitas, tapi kita belum pernah naik bareng gitu kan. Terus suatu saat dia itu seminggu sebelumnya, saya ingat seminggu sebelumnya itu dia karena sudah kenal, kemudian kebetulan juga base campnya itu di rumah saya, di rumah saya di sini. Kemudian dia datang ke rumah saya dan dia ngomong, bro, bisa nggak tolong anterin saya ke Gunung Sindoro. Buat apa? Bilang gitu kan. Buat apa? Gitu kan. Ini, aku diperintah oleh kiai saya dari pondok untuk mengambil batu jumlahnya 7 di puncak Gunung Sindoro yang ada makamnya. Dia bilang gitu. Oke. Saya sebagai apa ya? Yang sering mendaki, nggak sering sih, tapi ya pernah mendaki ke Sindoro gitu. Bisa aja susu belaga cupu ya. Pernah naik ke Sindoro, terus saya sepengalaman saya itu belum pernah melihat makam. Oh gitu? Iya. Mungkin ada, tapi saya sendiri belum pernah melihat makam di puncak Gunung Sindoro. Makanya saya ini nih tertantang, bahasanya tertantang. Tapi kemudian saya nanya lagi, mengambil batu itu sesuai dengan perintah Pak Kiainya sampean, saya bilang gitu kan, itu kira-kira berbahaya nggak buat proses pendakian itu? Saya nanya gitu. Wah, itu makanya saya ngajak kamu bro, gitu. Ya udah, kemudian saya pikir-pikir lagi, oke. Saya mengiyakan, oke bro, oke, tapi dengan syarat. Saya sebenarnya untuk hal seperti itu mungkin bukan tidak percaya dengan adanya hal goib. Itu kan termasuk hal yang mungkin di luar nalar ya, ketika dia harus mengambil barang kemudian dibawa ke gunung lain, di makam pula. Nah itu sebuah hal yang mungkin buat saya tuh agak gimana gitu kan, agak mikir. Tapi ya itu. Nah inilah. Oke. Kemudian saya beri syarat ke dia. Oke bro, saya mau, tapi dengan satu syarat. Dan ini adalah syarat utama. Harus dan wajib. Apa itu bro? Ini. Saya punya ilmu pendakian walaupun sedikit banget ilmu pendakian saya. Dan berarti kamu punya ilmu yang seperti itu. Pas proses pendakian ataupun pengambilan barang itu, jangan sampai tabrakan. Jangan sampai bersinggungan. Karena ini di alam, saya bilang gitu kan. Jangan sampai bersinggungan gitu kan. Jadi dia mengiyakin. Ya oke, siap, setuju gitu kan, sepakat gitu. Artinya pendakian diikutin cara lo. Iya. Tapi yang itu silakan. Silakan. Oke, paham. Tapi dengan syarat juga, berarti itu saya langsung mikir, berarti kita harus mikir manajemen. Entah itu manajemen pendakian, manajemen perjalanan, manajemen waktu, logistik, itu harus aku pikir benar-benar kan gitu kan. Oke. Terus saya nanya lagi ke dia, oke kapan kita berangkat? Dia ngambilnya waktu itu bilangnya terserah. Oke terserah. Berarti nggak harus, taruh kata gini Bang Arfi ya. Kalau ngambil hal seperti itu mungkin pikiran saya waktu itu harus di malam Jumat atau malam Selasa Kliwon, kan pikir saya seperti itu. Yang sakral lah. Yang sakral. Tapi ternyata enggak, bebas gitu. Oke. Kalau gitu, kita ambil weekend aja. Saya harus siap-siap dong. Antisipasi ketika nanti di sana ada apa-apa, karena ini adalah pendakian yang mempunyai visi yang seperti itu. Minimal, walaupun saya punya sedikit ilmu pendakian, taruh kata bertahan hidup di alam liar, tapi ketika hanya berdua atau sepi, ketika ada apa-apa, bahaya. Makanya ketika saya ngambil weekend gimana? Nah, berarti nanti ketika
taruh kata nanti buruknya nanti ada apa-apa, masih ada orang lain. Masih ada pendaki lain. Pendaki lain yang mungkin bisa memberikan pertolongan. Siapa tahu. Pertimbangannya seperti itu. Iya, dari awal seperti itu. Oke. Kemudian dia mengiyakan, oke gini, saya kasih kamu waktu 3 hari. 3 hari, makanya saya kemudian logistiknya saya kasih 3 hari. Tetap nanti hari pertama kita nyari, kalau belum dapat hari kedua, kalau hari ketiga juga belum dapat apa yang kamu cari, kita turun dulu. Kita turun, nanti kita beli logistik lagi. Oke, kita naik lagi nggak apa-apa. Singkat cerita, hari Jumat kita berangkat dari mana? Dari rumahnya dia. Nah, rumahnya dia ini yang saya juga mau ada alasannya, Bang Revi. Alasannya adalah dia itu rumahnya di kaki gunung, masih di Jawa Tengah juga. Berarti kan kalau bagi sekarang kan Akamsi gitu kan, Akamsi. Jadi paling nggak secara tubuh, mental, fisik. secara fisik dia sudah terbiasa. Karena aku tahu dia setiap hari manggul apa namanya itu bukan rumput, pupuk. Wah, itu sih Iya kan? udah jadi fisiknya. Itu kan. Makanya saya juga mengambil itu. Jadi oke, saya mau nganter kamu. Saya mungkin loh ya, ketika dia bukan anak sekitaran gunung, Nggak punya basic sama sekali. nah itu mungkin saya masih pikir-pikir nih. Iya. Nah, itu. Dari situ oke. Kita jalan itu malam, dari Jumat malam kita, tapi mampir dulu ke tempat teman di Kledung sih. Kita via Kledung ya, via Kledung. Via Kledung, kita mampir dulu Jumat malamnya, kemudian beli logistik segala macem, udah selesai. Kemudian kita nginep di rumah teman waktu itu, Jumat malamnya. Kemudian Sabtu paginya, akhirnya kita ke base camp nih. Ke base camp, Sabtu pagi, pendakian memang karena weekend ya Bang ya. Jadi lumayan rame lah. Sindoro apalagi via Kledung itu kan mungkin legend ya. Jadi Jalur sejuta umat lah. ya rame, kemudian kita packing, kita sarapan, dan ngobrol bentar, sebat-sebat lah ngopi gitu kan. Itu kan di warung juga kan. Udah kita sarapan di situ, terus kita bayar tiket. Akhirnya kita memutuskan untuk jalan itu sekitar jam 8 pagi, dan kita tidak pakai ojek Bang, karena ya mungkin zaman waktu itu kita masih pengangguran kali ya. Yang buat beli rokok. Iya lah. Iya. Jadi kita jalan ya, karena tahu sendiri ya Bang ya, untuk daerah Sumbing ataupun Sindoro ya, itu kan kalau bahasanya orang-orang sini itu ini makadam Bang. Makadam, batu. Ya, batu. Iya. Memang agak-agak menyakitkan di kaki sebenarnya. Tapi kita ya namanya juga masih semangat pagi ini ya, semangat terus. Oke, kita jalan, ya masih ramai. Kita kadang-kadang bareng petani yang mau ke ladang karena masih pagian. Terus ada juga kadang kita disalip ojek sih ya. Itu yang kadang-kadang menyakitkan. Kita jalan enak-enak, tahu-tahu ber gitu kan. Ya, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Dunia ini tidak adil. Iya. Ya. Kemudian kita itu normal biasa, nggak ada hal yang mungkin terlalu ini. Jalan biasa normal sambil jalan. Kita sampai di pos 1 sekitar jam, nggak lama sih Bang, setengah 10-an sampai pos 1. Itu kemudian kita sempat istirahat, biasa kita per pos istirahat sebat, tapi tetap aku bilang selalu maksimal 10 menit ya, aku bilang gitu. 10 menit kita jalan lagi, oke sebat kan cukup, kan aku bilang gitu. Kita sebater kan Bang ya, dua-duanya sebater. Gue sama Dani itu sebater. Kayak gitu, oke. Kemudian pos 1 itu, kalau teman-teman pendaki pasti yang tahu, kalau Sindoro pasti tahu ya. Itu kan sebenarnya bukan pos yang sering dibuat istirahat, karena kebanyakan Sindoro itu yang saya tahu tuh ngojek. Nah, ngojek kemudian dia turunnya di pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Iya. Kan? Nah, jadi
kita tetap lanjut, kemudian nah ini Bang, yang agak membuat saya itu teringat sampai sekarang. Setelah pos ojek itu naik dikit, itu nanti ada daerah yang atau kontur yang dia tuh naik, kemudian dia turun belok dikit. Agak nikung dikit. Iya. Yang di situ pohon-pohonnya itu rimbun kayak gini, yang di atasnya gitu. Nah, karena saya kan nganter dia, saya di depan, dia di belakang, teman saya di belakang, tiba-tiba Bang, bro, weh, ngopo? Bilang gitu. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Sebentar. Dia kemudian mendekati saya, terus kamu di situ dulu, saya suruh di belakang dia. Kemudian dia menghadap pas belokan itu, dia menghadap ke tebing yang sebelah kiri. Kemudian dia kalau setahu saya bahasa saya dia meditasi ya, kayak gini. Jadi ini Bang, kayak gini. Ya terus dia ya mungkin berdoa lah ya. Karena kan saya nggak tahu juga dia ngapain gitu kan. Dia berdoa gini, ada sekitar 10 menit. Lama cuy. Iya. Untungnya nggak ada pendaki lain, jadi saya nggak perlu menjelaskan orang ini ngapain kan gitu, ya kan. Untungnya belum ada pendaki yang nyusul kita, belum ada, baik naik maupun turun belum ada. Nah, pas di situ kemudian dia meditasi itu, setelah itu dia bilang, Rene bro, sini bro, gitu. Iya bro, gimana? Gini, ada ini nih. Ada yang mau ikut kamu, dia bilang gitu. Ada yang mau ikut kamu, sosok ini yang mau ikut kamu, karena dia suka sama kamu, dia bilang gitu. Suka dengan karakter kamu, dia bilang gitu. Terus sependek pengetahuan saya nggak tahu apa-apa ya masalah gitu ya. Saya nanyanya gini, lah makani ora, lah memberi makan nggak? Terus ngopeni nggak? Kayak gitu kan. Harus menjaga dia, ataupun dalam artian bahwa ketika hal seperti itu terus kita harus ngerawat lah bahasanya. Ngerawat gitu kan. Orang kok enggak kok gitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian ini tak kasih ke tangan kiri kamu. Dia bilang seperti itu. Karena jika nanti tak kasih ke tangan kanan kamu, nanti jika kamu bahasa dia ya Bang ya, marah, emosi atau apa, berbahaya gitu, berbahaya. Kan kamu nggak gedal toh? Iya nggak gedal. Oke, ya udah. Kemudian saya mengokekan, mengiyain kan. Kemudian dia mengusap tangan kiri saya. Kemudian dia bilang, bro, nanti nek tangan kamu panas, ataupun nanti ada efek yang mungkin kamu nggak nyaman, bilang berarti dia berbohong. Sosok itu berbohong atau jahat kamu gitu kan. Oke? Kemudian kita naik lagi. Nah, belum lama kita naik lagi, mulai terasa nih Bang di tangan kiri saya kebas, jadi dingin dan kok dingin ya? Kok agak berat ya? Saya cubitlah tangan saya. Saya cubit tangan saya. Loh, kok nggak berasa? Saya bandingkan nih, compare dengan ya gini kan dengan kok ini kerasa, tapi kok ini nggak, gitu kan. Terus saya bilang ke teman saya itu, bro, gini dingin kebas oh ya wes nggak apa-apa. Berarti dia lagi mapake itu dalam bahasa Indonesia adalah dia lagi menyesuaikan tempat lah, seperti itu. Oke, berarti, nah, saya iseng nih Bang. Lah ini emang apa? Saya bilang gitu kan. Dia itu, sosok itu adalah sosok ular yang sebesar kelapa, kemudian buntung, kemudian gelap, warnanya gelap, hanya kelihatan matanya aja. Dalam artian yang kelihatan agak ada warnanya, mungkin matanya, yang lain tuh gelap gitu kan. Saya pastikan lagi tanya ke dia, ganggu nggak, ngerawat nggak gitu kan.
enggak, ora gitu kan. Besok nek misalnya dia ganggu, tak ambil lagi. Dia bilang gitu, oh ya udah, aku iyain kan bang, karena aku nggak tahu kan ya. Kemudian nggak lama lagi setelah itu jalan agak naik lagi agak ke kanan. Nah di situ dia lagi sama. Sebentar bro, sebentar. Kamu di belakang saya. Nanti kalau ada orang atau pendaki lain bilang aja aku lagi berdoa. Ya bilang gitu lagi kan gitu. Terus kemudian dia sama kayak tadi kayak gini. Ke tebing tiba-tiba sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan 10 menitan. Kemudian dia berdoa. Udah selesai. Terus nah ini bro, kalau ini sosok harimau bro, tak ajak aku mau, tak ajak, nek kamu nggak mau, loh, kan saya nanya kan, loh kok diajak, kamu mau pak aku nggak mau, gitu kan, itu tadi bro, hal seperti itu biasanya menyesuaikan dengan karakter, kan gitu, loh, kalau ular tadi karakternya kalau sama dengan saya apa dong, kayak bilang gitu kan. Ya, mungkin lebih ke ini bro, lebih ke apa ya? Kalau aku itu lebih ke misterius mungkin seperti itu bahasanya dia. Misterius. Kalau kamu itu sebenarnya diam, orangnya lebih banyak diam. Tapi ketika kamu itu diganggu, ketika kamu itu diserang gampangannya seperti itu, kamu akan melawan dengan sekuat kamu, gitu. Nah harimau kan enggak, harimau dia langsung melawan gitu, kayak aku musim singkat gini ya gitu, dia bilang oh ya paham. Oke sudah, setelah itu kita jalan lagi pos 2 nih, pos 2 itu aku inget 10:30, ini momentum yang kedua. 10:30 dia bilang nanti kita di pos 2 kita istirahat sampai jam 12 baru kita nanti berangkat lagi gitu. Oke. Saya pertama nggak ngeh waktu itu, nggak ngeh. Kemudian kita pos 2 biasa istirahat, sebat, makan, sholat waktu itu. Dia hujan bang, langsung hujan. Sekitar ada kalau nggak 1 jaman, jam 12 kurang dikit. Nah, kemudian berhentinya jam 1 kurang 5. Kan dia bilang nih sebelum tadi kan, nanti kita berhenti dulu, nanti kita berangkat jam 1. Kok pas ya? Tapi kan logika saya, oh ini musim penghujan nih Februari, pas hujan aja, kebetulan pas kita istirahat di situ, pas hujan gitu kan. Memang pendaki lain kan rame banget nih, dari atas, dari bawah, pakai mantel nih. Wah, kita mah aman-aman aja ini, kita nggak kehujanan. Memang di shelter sih, ya di pos 2 gitu kan. Oke. Jam 12 kita akhirnya berangkat sesuai dengan apa yang dia omongin tadi, berangkat lagi pelan-pelan normal biasa. Singkat cerita sampai pos 3, walaupun di pos 2 ke 3 teman-teman pendaki dari atas itu tetap pakai mantel karena mungkin di sana hujan ya. Nah, tapi kita karena emang nggak kehujanan sebelumnya, jadi kita nggak pakai mantel dong gitu kan. Oke. Pos 3 itu kita sampai sana jam 2. Dia bilang lagi bang, nanti kan kita rencana ngecampnya di Sunrise Camp. Pos 3 Sunrise Camp gitu kan. Kita di sana. Kemudian dia bilang, bro, nanti kita istirahat di sini. Aku tak tidur dulu. Jam 3 kita berangkat. Oke, ya udah. Dia waktu itu langsung tidur bang, tidur di kan ada warungnya tuh di situ. Nah, tidur di situ, kemudian dia tidur. Nggak lama setelah dia tidur, hujan lagi bang, deres, hujan. Aman sih, shelter nih yang aman kan, gitu. Aku sebat, aku ngobrol sama pendaki lain, sama yang punya warung, ngobrol. Kemudian jam 3 tepat berhenti bang hujannya. Jam 3 tepat berhenti. Saya mikir dong, keanehan yang kedua nih, kok pas nih, gitu kan. Kebetulan lagi nih, kan gitu kan, kebetulan lagi nih, oke. Jam 3 berhenti, aku bangunin dia. Bro, Tangi, ayo berangkat lagi, gitu kan. Jam 3 nih, gitu kan. Udah jam 3. Udah jam 3. Dia langsung bilang seperti itu. Oh yaudah kita berangkat. Ya berangkat. Kita berangkat, kan dari pos 3 sampai Sunrise Camp itu nggak jauh ya.
paling setengah jam udah sampai gitu kan. Sama Bang, dari atas tuh pakai mantolan, bajunya kotor semua, karena mungkin treknya kan repotan kan, udah. Terus kita akhirnya sampai di Sunrise Camp jam setengah empat, udah rame. Waktu itu masih ini sih, mendung. Jadi kita mungkin pingin sih melihat matahari terbenam ya, sunset ya, tapi kan mendung banget waktu itu. Jadi emang karena musim penghujan, oke kita biasa diriin tenda, udah rame itu diriin tenda, kemudian malamnya itu aku briefing sama dia sebelum tidur. Bro, besok ini mulai proses pencarian kan, aku bilang gitu. Pencarian kan. Oke, kita nanti bangun subuhan kalau mau subuhan, yang bilang gitu kan. Nanti kita start dari sini. Nah, nanti kita ke puncak nih. Kata kamu kan mencari barangnya di puncak. Nah, tapi syaratku adalah dapat nggak dapat jam 3 harus sudah turun, karena saya nggak mau kena malam nih. Apalagi misi seperti itu kan, ya kan, jadi penyakit. Iya kan, jadi aku bilang seperti itu. Oke, gitu. Nanti kalau hari ini nggak dapat, kita masih punya 2 malam lagi, kita punya logistik 2 malam lagi, apa bisa diulangi lagi gitu. Oke. Tapi waktu itu malam itu gini Bang, hujan lagi. Tapi udah aman ya di camp area. Hujan. Ini nih, kebetulan ini yang bukan kebetulan sih, tapi kesialan. Kita itu ternyata bawa tendanya tuh bolong Bang, yang bawah itu. Oh gitu. Bolong, sobek yang lumayan panjang, ada sekitar 15 cm mungkin ya. Nah, itu. Jadi ya udah, airnya masuk semua ini dari bawah. Lucu nih. Banjir dari bawah ini kayak mata air kan, bukan dari samping lah, lebih kalau bawah kan, wah, udah pasti kena. Iya, kebanjiran, tapi kita udah pakai matrasnya ditutupin di situ, pakai kerennya di situ, jadi kita tidurnya aku, Keril sama dia di samping. Jangan ada Keril di antara kita lah. Iya gitu. Jadi itu malamnya hanya itu sih, memang hujan sampai pagi, dan angin cukup lumayan besar lah waktu itu. Kita pagi hari bangun subuh jam 5, kita siap-siap prepare. Aku bawa perlengkapan yang logistik yang buat naik ya, buat naik ke puncak. Mantol juga pasti aku bawa, juga flashlight. Ini juga hal yang wajib. Kemudian ingat ya, aku bilang ke dia, ingat ya, nanti jangan sampai melebihi jam 3. Sampai dimanapun jam 3 harus turun. Saya bilang gitu. Oke, gitu kan. Oke. Kita naik normal, jalan pelan-pelan. Pagi waktu itu cerah, lumayan cerah. Pendaki juga waktu kan minggu kan ya. Minggu jadi cukup lumayan ramai, lumayan ramai, banyak pendaki di situ, jadi aman lah gitu kan. Walaupun misi seperti itu buat aku ya aman lah gitu kan. Udah kita naik. Pos 4 aman. Sampai puncak itu jam setengah 11 siang Bang. Nah kebetulan waktu di puncak itu Sindoro masih aktif Bang, masih aktif. Jadi bau belerang juga menyengat, kemudian arah angin juga mungkin ke sama. Makanya kan kenapa sekarang ada peraturan bahwa kalau nggak salah nih Bang ya, jam 10 atau jam 11 kalau sekarang sudah harus turun dari puncak kan. Iya. Kalau dulu sih kayaknya belum ada peraturan itu, belum ada. Kemudian lucunya Bang, sebelum dia sampai puncak, dia kan belum pernah ke situ kan, dia bilang, ini udah mau puncak? Iya, memang puncak. Lu misalkan itu udah mau sampai, aku bilang gitu kan. Bentar. Kemudian dia buka tas dia ganti baju
pesantrennya dia bang, dia pakai Baju koko gitu. koko, lebih ke jubah putih yang agak panjang, Kayak gamis. gamis lah dia gitu, pakai apa ya, kopiah. Ya aku sih sebenarnya agak malu, lucu kan kayak gitu kan. Kayak orang aneh. Orang Ikan aneh. gunung kayak. Iya kan. Tapi untungnya waktu itu nggak banyak yang di puncak. Nggak. Jadi kabut juga lumayan tebal. Jadi mungkin agak jauhan. Jadi nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau Mbak, ya udah. Saya sih nggak nanya cuma paham. Oh mungkin memang karena memang Suka-suka lu dah. iya kan gitu. Udah. Nah dia ngomong aku yang di depan. Saya dalam hati bertanya, kan kamu belum pernah naik Gunung Sindoro. Iya kan? Terus kok minta di depan? Gitu. Serius depan? Iya, aku depan. 3 kali bang. Serius depan? Oh, aku depan. Udah. Aku berarti dia udah punya sesuatu yang mungkin aku nggak tahu, ya kan? Iya. Nah, kemudian dia di depan akhirnya, depan. Kita ke kiri, melipir ke kiri. Nah, mulai dari situ bang, kawah itu bunyinya sangat-sangat di telinga itu besar sekali. Dung, dung, itu. Nah, dia pertama kali ngomong, kita udah ditungguin ribuan jin. Gitu. Temen lu horor banget sih. Terus Saya yain aja kan bang. Intinya yang penting nancap 3 turun udah, aku udah aman lah, ya gitu aja. Itu aja. Kamu mau ngapain terserah, saya bilang gitu kan. Yang penting aku tungguin dan aku masih bisa melihat dia. Nah, Iya, itu aja, itu seperti itu. Gitu. Dia bilang seperti itu dan dia ngomong di kawah itu, ini yang nungguin itu sosok putri bang, putri berbaju hijau, dia pakai mahkota, gitu. Ya, gitu kan. Oke. Kemudian jalan lagi dan kita itu jarak pandang kita waktu itu, nah, aku nggak tahu. Itu memang tempatnya memang seperti itu ketika pas kita di situ atau itu sudah mungkin beda kali ya. Jarak pandang 1-2 meter, pohon kerikil itu tersapu angin, tersapu badainya. kayak ngebuka jalan. Tersapu angin gitu dan pohonnya meliuk. Meliuk saking besarnya tapi ya. Mungkin ya sebesarnya tekanan anginnya ya. Tapi aku sama dia sama sekali tenang aja bang. Nggak kerasa, kalau dalam logika saya harusnya pohon aja yang berakar, dia nancap ke tanah, dia bisa goyang gini. Sedangkan kita yang nggak nancap di tanah, kita berjalan sama sekali nggak kerasa ada angin. Oh gitu? Nggak ada gini sama sekali nggak ada. Jadi tenang aja gini, tenang kita jalan. Sakti juga temen lu. Ya gitu bang, ya itu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Terus, nah udah jalan, turun. Di situ tuh ada semacam kaldera kan bang ya, kaldera di kiri, samping kiri. Kalau kita dari puncak Kledung berarti kiri, kaldera di situ bang, penuh dengan air yang sangat jernih. Di atasnya itu ada kabut berlarian, menari-nari. Indah banget bang. Logika saya, ya mungkin ini musim penghujan memang, jadi ada airnya gitu kan. Mungkin karena memang konturnya dia ceruk, jadi dia akan menampung air gitu kan. Tapi dalam hati saya, pikiran saya, ya suka senang kalau melihat pemandangan yang mungkin belum pernah aku lihat gitu kan. Karena bening, luas, dan wah ini Ranu Kumbolo ini, ya kan gitu kan. Ada kabutnya, tipis menari-nari gitu kan. Udah. Kita masih di punggungan kawah berarti, tapi kemudian kita nyebrang sampai di bawah dengkul lah, udah bentar kaki sini, nyebrang. Wah enak banget nih, nyebrang, kemudian kita naik lagi. Pas kita naik pertama kali, jadi gini bang, naik punggungan, harusnya kan tanah lapang nih, tanah lapang gitu.
Tapi sama sekali gelap. Kita jarak pandang kita bahkan nggak ada setengah meter. Nah, sini lah. Gelap. Tebel banget dong. Tebel banget. Tapi kemudian, nah ini yang aneh. Ketika dia belum pernah ke situ, belum pernah naik Sindoro, dia mencari batu di makam Puncak Sindoro. Kan pikir saya, di mana? Dia nyarinya gimana gitu kan? Tapi dia bilang gini, kiri, ayo kita kiri. Tiba-tiba Bang, kita udah melangkah itu sekitar 10 langkah ke kiri. Depan kita itu makam Bang. Ada makam. Ada makamnya. Kenapa saya bicara makam? Sepengetahuan saya makam itu, memang di situ kan banyak batu nih. Banyak batu di puncak itu. Dia itu tertata rapi. Nah, dan itu membentuk sebuah makam. Mungkin beda ya kalau kita bicara hanya ditumpuk, itu kan beda, hanya onggokan, itu kan beda. Tapi itu makam yang bentuk batu yang ditata seperti makam, kotak gitu panjang gitu kan. Cuma dia bilang pertama itu, oh bukan yang ini, dia bilang gitu. Tapi dia tetap berdoa di situ sebentar doang berdoa. Kemudian jalan lagi agak kanan, jalan itu kan dengan yang saya bilang tadi bahwa suara angin, suara kawah, ditambah derunya angin, kerasnya angin, horor banget kan. Saya bayangin itu kayak film-film Mantili itu loh kan. Brahma Kumbara. Kayak gitu kan, Brahma Kumbara gitu kan. Wih. Tapi ya udah. Kemudian jalan lagi berapa langkah, di depan muncul lagi Bang. Makam lagi. Kemudian dia bilang lagi, bukan yang ini. Oke. Dia berdoa sebentar. Oke. Terus mana lagi? Kose, sebentar dia bilang gitu kan. Sebentar gitu. Kemudian kita agak jalan lagi ke kanan. Muncul yang agak besar. Agak besar dari yang dua tadi. Berbeda. Nah, ini dia bilang ini di sini gitu kan. Udah. Terus udah kita di sini berdoa, kamu ikut berdoa. Berdoa semampu kamu, sebisa kamu. Oke, aku bilang gitu. Kemudian singkat cerita kita berdoa di situ. Ya tahlil lah ya kalau dalam Islam tahlil. Dia tahlil. Saya di sampingnya. Saya ikutan, berdoa apa aja lah Bang ya, minta apalah gitu kan, kayak minta keselamatan lah, seperti itu kan. Saya ikut berdoa di situ, kemudian itu agak lama, ada setengah jam. Karena agak lama, saya tuh yang saya ingat itu nyaman banget. Saya benar-benar menikmati momen itu dengan keadaan yang, tapi kabutnya sudah lumayan agak berkurang, anginnya udah berkurang, tapi topi saya ini, saya pakai ini, saya ingat netes air, tes gitu kan, wah ini dari kabut ini gitu kan, tapi bukan hujan sih, tapi kabut gitu kan, turun, wah ini damai banget rasanya, nggak dingin sama sekali, hangat malah, lebih ke hangat. Oke. Dan logika saya, sepengetahuan saya dengan kondisi seperti itu, harusnya dingin dari itu kan, tapi hangat. Jadi saya juga ikut berdoa, sempat tertidur karena saking nyamannya itu kan. Saya tertidur merem, walaupun saya masih sadar, tapi dalam hati saya nyaman banget. Tiba-tiba ada sentuhan fisik dari belakang mendorong saya ke depan. Kayak gini Pak. Saya kaget. Gak ada apa-apa Bang, di belakang gak ada apa-apa. Saya tengok teman saya, dia masih berdoa, masih wiridan gitu kan. Terus udah, saya karena sudah sadar, dalam artian sudah dijorokin kayak gitu kan. Terus saya udah nggak merem lagi. Nah, saya sambil masih berdoa, tapi masih sambil matanya kemana-mana gitu kan. Terus akhirnya dia sudah berdoanya, kemudian dia nyerahin tas ke saya.
tas yang dia bawa, kemudian sering ke saya, ini tolong pegang, kemudian suruh liatin tasnya diliatin gitu kan. Saya lihat kosong bang, tasnya itu kosong, kemudian pegangin ya, terus dia melakukan ritual lagi, dia seperti mengambil dari ini bang. Dari angin lah. Ya, gitu. Gitu. 7 kali, gitu kan. Terus, coba lihat sekarang. Iya, batu. Cuma batu memang batu biasa, kerikil biasa. Bukan batu yang mungkin batu akik atau apa. Enggak. Batu itu enggak. Tapi memang batu kerikil biasa. Sepenglihatan saya ya, itu batu biasa. 7. Oh no, ada lagi batu 7. Ya udah itu. Aku ternyata diizinin membawa ini, dia bilang gitu. Ya logika saya sih, ya entah dia cara mengambilnya ya itu urusan dia kan, itu udah ilmu dia. Aku ilmu udah nggak sampai ke situ kan gitu. Udah singkat cerita kita udah selesai dapat batunya. Ini besok memang tak bawa ke Lawu, dia bilang sesuai dengan perintah dari kiai saya, dia bilang gitu. Saya senengnya kenapa? Gak sampai 3 hari nih, sehari udah dapet nih langsung lagi yang gitu. Lancar. Masih, iya lancar lah, udah sesuai jadwal lah gitu kan. Oke, kita nyantai karena udah dapet, kita udah nyantai dan kabut yang tadi memang sudah menurun sih, tapi lama-lama udah hilang, cerah mulai. Cerah. Dan tiba-tiba aku tuh merasa, wih, ini sudah sampai di bibir di bibir kawah yang lain ini, gitu kan. Kita jalan sih, tapi kok sudah sampai di bibir kawah yang awal tadi, gitu kan. Jadi saya tidak begitu ingat jalan yang sampai situ. Intinya kita ngobrol biasa, bosan gini, ya gitu, udah sampai sini, gitu kan. Syukur, alhamdulillah, udah sampai di kawah yang ada pelangnya itu, terus kita turun, biasa normal, terus sampai di camp area lagi sekitar jam 2:30-3 lah. Kita turun camp lagi, nantang gitu kan, bahasa aku gitu kan, guyoni dia lah. Siapa tahu dia mungkin cari lagi kan bang, mungkin kan ya. Ternyata enggak, cukup sehari aja udah. Ya oke. Kita turun sampai bawah. Nah, yang pas bawahnya kalau tadi kan kita nggak ngojek nih pas naiknya. Mungkin karena dia bahagia, udah dapet, udah tercapai. Kayaknya kita ngojek aja deh, ya gitu. Kita ngojek sampai bawah hampir maghrib dan di base camp kita kan nyantai bang, kita udah istirahat. Karena itu waktu berarti kan kita kita naiknya di hari malam minggu malam ya, minggu malam udah agak sepi pendaki. Kemudian aku nanya lah ke dia tentang yang di pos 2 ketika kita berhenti, yang hujan pertama. Kalau untuk yang pas aku ada yang katanya mau ikut aku kan, aku udah nanya langsung pas waktu itu. Tapi kalau pas yang di pos 2 aku nggak nanya. Nah, terus aku nanya, pos 2 itu kita pas hujan ya? Kok kita nggak kehujanan? Maksudnya dalam artian pas di situ kebetulan pas hujan kan gitu kan. Jadi gini bro. Kita pas waktu berangkat di batas makadam sama hutan, kita udah ditungguin sama yang nunggu sini. Ya, kita udah ditungguin karena mungkin sudah tahu dengan tujuannya kita. Dia udah nungguin dan ya alhamdulillah disambut dengan baik gitu kan. Terus ditungguin, kemudian ditemenin lah kita. Nah, yang bilang bahwa kita istirahat di sini jam sekian itu dia. Kemudian aku ngomong ke kamu, gitu. Sama ketika di pos 3 kan jam 2 belum hujan, sampai di
pos 3 kemudian dia tidur hujan, jam 3 terang. Ya itu yang bilang kamu do istirahat nang kene sak jam, engko jam 3, nanti jam 3 berangkat lagi. Itu yang pertama. Jadi menurut dia ada penunggu di situ yang nemenin kita dari bawah sampai puncak. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kan belum pernah naik Sindoro. Kamu kan juga nggak ngerti makamnya di mana, gitu kan. Kalau kamu nekat mendahului aku, tinggal dulu, minta duluan gitu kan. Nah, pas sampai puncak, yang nunggu yang nganter itu dia turun, intinya dia menghilang, berganti dengan sosok burung di depan. Burung itu yang menunjukkan jalan. Apa jalak? Kalau kan enggak nanya bang. Dia cuma ngomong ada burung yang datang ke kita, kemudian dia bahasanya dia tak tunjukin jalannya, gitu. Terus kan emang dia kan yang duluan bang sampai makam ketemu gitu. Nah itu. Setelah berapa ini sudah selesai ya bang ya, pendaki sudah sampai rumah masing-masing. Saya kan ini penasaran. Kemudian saya sempat googling di internet makam Gunung Sindoro. Nah gitu kan. Emang ada bang. Di situ ada, tapi sedikit banget literasi yang menceritakan bahwa ada makam di Gunung Sindoro. Makam siapa itu? Kalau nggak salah ya bang ya, kalau nggak salah itu Nyai Santri atau siapa itu? Itu siapa dia? Kurang tahu kalau itu bang. Oh gitu. Kurang tahu. Memang ada cuma satu bang. Saya lihat di internet ada memang bentuk makam cuma satu. Itu pun nggak seperti yang aku lihat ketika di sana. Nggak seteratur bentuknya. Gitu. Oh ini lu lihat pas lu googling? Iya, iya di Sindoro. Nah dan kan setelah berapa bulan lagi aku naik nih bang di Sindoro, bukan dengan dia. Adalah temen yang ngajak Sindoro ke Sindoro. Saya ngulang lah, penasaran kan dengan waktu itu. Oke, saya memang puncak kiri kaldera, naik lagi memang ada batu, tapi nggak ada bang. Saya muter gitu. Memang batu ada, tetapi untuk yang berbentuk seperti makam itu tidak ada. Nggak lu temuin lagi? Nggak aku temuin lagi. Ya mungkin, pikirku mungkin aku nggak menemukan, mungkin di tempat lain, mungkin aku nggak ini ya, mungkin seperti itu sih, logikaku seperti itu. Tapi aku mencoba untuk mencari gitu kan, apakah seperti yang aku lihat kemarin kan gitu. Ternyata memang ada sisa-sisa yang mungkin pernah kayak bentuk makam mungkin ada rata terus sedikit onggoan, oh mungkin ini ya, tapi nggak seperti yang aku lihat waktu itu kayak gitu. Itu yang kemudian aku mencoba untuk validasi yang untuk makamnya, ya kan. Kemudian, nah ini validasi lagi yang ini bang, yang aku ada sosok yang mau ikut aku. Nah itu. Kemudian berapa bulan setelah itu ada acara bukan pendakian, tapi beberapa komunitas pendaki camping ceria di sebuah tempat di Magelang juga. Nah, oke, aku ikut ke sana. Terus biasa kan bang kalau kita acara camping itu kan malamnya kadang-kadang kita bahasanya sekarang me time lah bang ya.
me time, kita mau sendiri ngopi, sebat gitu kan. Tiba-tiba ada cewek yang aku tidak kenal, Bang. Tidak kenal. Setelah itu aku baru kan kenalan kan, ternyata dia orang situ. Dia mendekati saya, Mas, yang ikut dari Sindoro ya? Dia langsung bilang gitu, Bang. Saya kan, walaupun saya ngeh, karena ada cerita itu kan, saya ngeh, hah? Ikut dari Sindoro? Saya bilang gitu. Iya, Mas. Kuwi loh, nang burimu ular, tapi dia pas waktu itu berdiri katanya. Dia berdiri di belakang sampean, Mas. Itu ular hitam. Sia sawit kambil lah, pohon kelapa lah, dia bilang gitu. Oh, cocok nih seperti apa yang dia temanku bilang waktu itu. Orang yang berbeda yang. Iya, orang yang berbeda dan tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Saya nanya lagi, oh iya. Ganggura, aku bilang gitu kan. Kamu nggak tahu kan, Bang? Ganggura, enggak, Bang. Enggak, Mas. Enggak ganggu, enggak. Dia malah lebih ke menjaga, lebih senang menjadi teman baik sama sampean. Dia bilang gitu. Oh, ya udah kalau gitu. Oke, gitu enggak masalah. Oke. Itu sudah. Terus di lain hari lagi saya ke Jogja, Bang. Saya ke Jogja ke tempat temen. Nah, pas kita ketemu, dia langsung udah lama gak ketemu nih sama dia. Kita ngobrol. Kemudian di sela-sela obrolannya dia bilang, boleh nggak yang di tangan kirimu tak ambil, tak ajak ikut aku gitu. Tangan kiriku apa? Jam. Aku bilang gitu kan, emang jam tangan aku pakai kan, selalu pakai jam tangan. Dia senyum, enggak. Wih lo, sing melu kuwi Sindoro, yang ikut kamu dari Sindoro, dia bilang gitu. Oh, emang opo? Aku bilang gitu. Sama dia bilang harus ular, bla 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 seperti itu. Dia bilang seperti itu, Bang. Saya bilang gini, monggo. Karena emang saya sebenarnya nggak tahu dan saya nggak berkecimpung di dunia itu, makanya saya monggo silakan ambil aja gitu, nggak apa-apa gitu. Cuma dia nggak, guyon, itu sudah memang senang dengan kamu, Mas gitu. Biar dia ikut, nanti dia menjadi menjadi teman, bisa menjadi menjaga. Oke nih, kalau memang dia seperti itu menurut kamu ya udah nggak apa-apa gitu, Bang. Temen lu antik banget sih. Gue sih kalau temen gue dikit-dikit berhenti dia begini, gue jorokin. Bikin malu gue aja lu. Dan itu dia bener-bener di atas pakai ganti baju santri gitu. Iya. Pakai gaji santri yang putih itu, Bang. Terus pakai sajadah, bukan sajadah, serban kali ya. Serban. Syal itu. Iya kan, serban kan maksudnya. Kayak gitu, pakai kopiah haji putih itu. Coba kan dia pakai sepatu kan lucu, Bang. Enggak, dia kagak kedinginan itu begitu. Di puncak loh, Buset. Iya, enggak, Bang. Nah, itu dia berarti gue bingung kadang-kadang. Tapi dia dari pesantren. Tokoan ya, Bang ya? Ya, isep aja. Dari pesantren, tapi bertemannya sama jin mulu. Itu gimana ceritanya sih orang? Jadi gini, Bang. Kan saya terus mencari tahu lebih dalam lagi tentang dia itu. Ternyata di pesantren dia itu memang ada beberapa, kalau bahasa sekarang mata kuliah ya, Bang ya. Mata kuliah yang memang ada yang mungkin dia saya sebenarnya ngomong kan karena saya nggak di pesantren, jadi gampangannya mungkin dia di ngajinya, mungkin dia di dakwahnya. Tapi dia mengambil mata kuliah yang itu, Bang. Mata kuliah yang ada gaib-gaibnya lah, seperti itu. Oh gitu? Iya. Wah. Gitu. Unik juga. Karena gini, ibaratnya ya gue begajulan lah, tapi gue pernah dengar ada pepatah kalau sebaik-baiknya bangsa jin adalah seburuk-buruknya manusia. Kalau kita bergaul sama mereka kan diajarin kok, itu maksudnya agak aneh juga sih itu. Iya kan? Iya. Makanya itu, Bang. Iya tuh. Tapi ya masing-masing ya mungkin kan
Ya, masing-masing pesantren punya ini sendiri lah. Cuma kalau gue pribadi sih logika aja. Ngapain sih gue ke pesantren bukan memperdalam agama, gue malah mau main majin kan. Bercanda. Ini lu jangan tersinggung lo. Ini pendapat gue pribadi. Iya sih unik sih. Tapi Iya, itu berarti lo itu akhirnya khasiatnya itu apa setelah batu-batu itu kumpul dibawa dia balik itu khasiatnya buat apa katanya? Enggak, lu nggak nanya itu. Enggak Bang. Nah itu aku itu sudah di luar. Di luar dunia kita lah. Iya, iya. Saya cukup misi dia, saya nganter dia berhasil, itu udah. Mengambil batu udah, gitu. Dan Saya nggak nanya dia buat apa, ini fungsinya buat apa, saya nggak nanya itu. Karena saya sendiri sebenarnya kan tidak bermain di wilayah itu. Benar. Cuma karena dia teman saya, Iya. terus dia minta tolong ke aku untuk nganter, dan dia butuh Temen yang berpengalaman di gunung. ya, itu. Iya sih. Ya cuma ya unik aja sih. Cuma apa? Tapi sih bagus karena gue ada beberapa kisah yang pernah datang ke gue itu mereka cerita yang naik bawa jimat atau segala macam biasanya itu akan bentrok dengan penghuninya di situ. Tapi kalau ini kan mungkin artinya dia udah ditunggu untuk mengambil sesuatu ya. Ya so taunya gue sih gue juga ngerti dunia jin. Iya. Iya kan? Ya, yang saya ini juga karena dia bilang ini perintah dari kiainya kan gitu. Ya udah berarti paling enggak dia sudah punya backup-an. Iya. Dari apa? Sinyal alamnya dari awal juga memang justru bukannya menolak dia tapi malah kayak melindungi, kayak nggak kehujanan di atas pun lu bilang yang angin pun ngebuka jalan itu artinya benar-benar udah kayak dipersilahkan untuk datang dan mengambil ya. Iya, dan satu lagi Bang Arfi. Saya baru ingat nih. Saya nanya ke dia. Lah, kamu ngapain ngajak aku, bukan orang lain? Kan teman kita banyak nih. Teman-teman kita banyak yang mendaki Sindoro dari aku lebih banyak. Itu pasti banyak juga, lebih ada. Terus yang punya yang ekspor di bidang pendakian dari aku juga pasti banyak nih. Teman-teman juga banyak, lebih senior juga banyak gitu kan. Kok milihnya aku? Gini bro. Saya sudah nembung istilahnya. Sudah minta tolong ke beberapa teman. Tapi entah karena tidak cocok, entah karena ya dari aku, bukan ini nih, gitu kan. Ya pertama emang aku mencoba untuk mencari teman siapapun yang mau. Tapi ternyata kadang ketika aku ketemu sama temen, terus aku minta tolong ke dia, akunya jadi malah ragu. Terus aku ketemu kamu, wah ini nih yang mungkin menurut dia yang tepat buat nganter. Pas. Nah, pasnya di mana? Kan saya bilang gitu kan. Pasnya di mana? Dia bilang kamu tuh tetek dalam bahasa Indonesia itu apa ya Bang? Dalam satu tujuan itu dia kokoh, kuat. Kalau emang sudah ada tujuan ya udah dia akan kalau sudah tetek berarti dia akan mencoba untuk sampai berhasil. Iya, sampai berhasil. Tetapi dengan catatan tidak sembrono juga gitu loh. Iya. Gitu sih Bang. Ya artinya ini buat yang nonton apa ya? Ya mungkin ini sekelumit kisah ya karena ya di pendakian ya percaya nggak percaya ya emang ada sih hal begitu ya. Walaupun tidak semua pendakian begitu bro ya. Betul kan? Bang. Ya kita kan sama-sama pendaki ya. Ada gua aja dari berpuluh pendakian ya mungkin cuma 1 atau 2 yang ngerasain seperti itu ya. Jangan sampai yang pada nonton ini berpikir, oh gunung itu serem ya, nggak juga. Enggak Bang. Saya ya mungkin lebih dari 2 kali lah kemarin seperti itu Sindoro. Hanya itu aja pas Sindoro mengalami seperti itu Bang. Oke brother, kisah lu keren banget sih. Nah buat lu semua jangan lupa ya. Bang Badai ini punya channel namanya apa Bang tadi? Rencang Kelana. Nanti akan gua kasih linknya di deskripsi dan di judul pun ada. Buat lo yang pengen lebih kenal Bang Badai, lo subscribe channelnya. Oke brother. Oke bro, sebelumnya gua thank you banget. Udah cerita, gua udah diundang di sini dan malam-malam gua recokin. Aman bro, aman. Sekarang
Jam 6 pagi. Geblek. Minum bang. Minum dulu. Oke, sebelum minum gue tutup dulu. Oke, gue Alfi dari Jam Malam dengan Bang Badai. Undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu.